perkenalkan nama saya Yenta Rifaya Andina dengan NIM 2218 dari Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mengenalkan analisis bank fintech di Indonesia, yaitu PT Fintegra Humido Indonesia. Di sini PT tersebut memiliki latar belakang perusahaan yang bergerak di bidang fintech atau teknologi finansial. Dan perusahaan ini juga terlibat dalam pengembangan solusi teknologi yang mendukung berbagai layanan keuangan. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan berbagai produk dan layanan yang bertujuan untuk mempermudah akses dan efisiensi dalam industri keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, informasi mengenai PT Fintegra Humido Indonesia masih terbatas. Publik yang tersedia, terutama jika perusahaan ini belum terlalu dikenal atau baru didirikan. Dalam banyak kasus, perusahaan fintech seringkali berinovasi dalam produk-produk pembayaran digital, pinjaman, investasi, atau asuransi berbasis teknologi. Dari nama perusahaan Fintegra sendiri mengindikasikan hubungan dengan dunia keuangan atau teknologi keuangan. Sementara Humido itu mungkin merujuk pada perangkat atau aplikasi tertentu yang terkait dengan teknologi atau pengembangan perangkat keras. Humido sebagai nama yang cukup dikenal dalam dunia teknologi juga merujuk pada merek fokus pada perangkat VR. Namun hubungan antara Humido dalam konteks PT Fintegra belum sepenuhnya jelas tanpa informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada juga implementasi dari perusahaan PT Fintegra Humido. Kemungkinan besar itu mencakup dua area utama, yaitu teknologi finansial dan teknologi virtual atau VR. Berikut ini ada juga implementasi dari teknologi keduanya. Yang pertama ada teknologi finansial fintech, yaitu platform pembayaran digital, penggunaan dompet digital, e-wallet atau aplikasi pembayaran berbasis teknologi untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang cepat dan aman. Dan yang kedua ada implementasi teknologi virtual atau VR, virtual reality. Nah, perangkat virtual sendiri itu yaitu pengembangan dan pemasaran perangkat keras seperti headset VR untuk pengalaman hiburan, pelatihan, atau simulasi interaktif. Humido sebagai merek yang dikenal dalam VR mungkin menggunakan teknologi VR untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam game, edukasi, atau aplikasi industri lainnya. Nah, di sini juga ada proses digitalisasi dalam perusahaan ini. Berikut saya akan menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana proses digitalisasi yang diterapkan dalam perusahaan ini. Yang pertama ada digitalisasi dalam sektor fintech. Platform pembayaran digital yaitu membangun aplikasi atau sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran elektronik melalui perangkat mobile atau desktop. Yang kedua ada digitalisasi dalam proses virtual reality atau VR tadi. Nah, pengembangan aplikasi VR mengembangkan aplikasi untuk berbagai kebutuhan seperti hiburan, game dan film, pendidikan, simulasi dan pelatihan, dan penggunaan dalam dunia bisnis. Untuk dunia bisnis seperti desain produk, simulasi pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya juga ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dari kekuatan sendiri
Dengan fokus pada fintech dan VR, perusahaan memiliki keunggulan dalam teknologi terbaru yang dapat mempengaruhi kebutuhan pasar yang berkembang. Dan yang kedua ada kelemahan. Sebagai perusahaan teknologi, PT Fintech Grahomido mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan yang cukup untuk ekspansi dan pengembangan produk. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Pertumbuhan pasar fintech, industri fintech Indonesia dan global mengalami pertumbuhan pesat, terutama di bidang e-wallet, pinjaman digital, dan investasi online. Yang terakhir ada ancaman, yaitu persaingan yang ketat. Sektor fintech dan VR sangat kompetitif dengan banyak pemain yang besar dan yang sudah mapan seperti GoPay, OVO, Dana, atau perusahaan VR global seperti Oculus. Nah, di sini juga ada dampak terhadap industri keuangan atau pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh pada industri perbankan keuangan, yaitu transformasi digital dalam layanan keuangan, memperkenalkan dompet digital seperti e-wallet dan platform pembayaran digital. PT Fintech Grahomido Indonesia juga berpotensi mengubah cara masyarakat untuk melakukan transaksi yang sebelumnya bergantung pada metode konvensional seperti kartu kredit atau debit, dan menjadi transaksi digital yang lebih cepat. Yang kedua ada persaingan dengan bank tradisional. PT Fintech Grahomido juga menyediakan pinjaman online dan investasi digital, akan semakin menantang dengan model bisnis perbankan tradisional yang biasanya lebih lambat dalam memberikan layanan keuangan semacam itu. Nah, ada juga kontribusi terhadap inklusi keuangan. Yang pertama, PT Fintech Grahomido Indonesia juga ada akses ke layanan keuangan digital, dompet digital atau e-wallet, dan pembayaran digital dengan menyediakan pembayaran digital. PT Fintech Gra Indonesia juga memungkinkan individu, terutama yang tidak memiliki akses ke bank fisik, untuk melakukan transaksi finansial secara mudah dan aman. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai studi dalam analisis perusahaan di PT Fintech Gra Indonesia. Sekian dan terima kasih.